kebaikan yang kami tahu ada dalam kehidupan kami. Sampaikan pesan-Mu Tuhan. Biar hati kami mengerti semua pesan Tuhan karena kebaikan-Mu. Ya, amin. Hamba berdoa Roh Kudus curahkan hikmat, wahyu dan pengertian di tengah-tengah kami. Karena itu yang membuat kami bisa menangkap setiap perkataan daripada firman-Mu. Engkau berbicara kepada pribadi kami demi pribadi Tuhan. Dan kami percaya setiap pesan Tuhan ini berlaku bagi setiap pribadi yang ada sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus, dan kami siap terima perkataan-Mu dan yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk saudara. Bukankah kita punya Tuhan yang maha baik? Amin. Saya butuh whiteboardnya. Mari buka firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ada dua ayat yang saya mau ajak kita membandingkannya, yaitu ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-52. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-52. Ada kurun waktu beberapa tahun yang memisahkan dua ayat ini, tetapi kalau kita perhatikan nanti, saudara akan melihat ada satu kata yang berbeda dari dua ayat yang akan kita bandingkan pada pagi ini. Lukas pasal yang kedua, perhatikan pada ayat yang ke-40. Alkitab berkata, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah atau anugerah Allah atau kemurahan Allah ada padanya. Lalu kita loncat kepada ayat yang ke-52. Kalau Anda baca itu butuh waktu mungkin lebih dari 10 tahun sampai kemudian ayat 52 ini menyatakan sesuatu bahkan mungkin lebih lagi saudara. Karena kalau Anda baca dari 41 itu dikatakan Yesus berumur 12 tahun. Nah ayat 52 ini mungkin sekian tahun kemudian kita tidak pernah jelas tapi jelas ada waktu yang cukup panjang memisahkan kedua ayat ini. Ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan dikatakan, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di mana perbedaannya? Ada pada kata manusia. Kalau pada ayat yang ke-40 dikatakan, and the grace of God was upon him. Dan anugerah Allah ada di atasnya. Tapi sekian tahun kemudian, pada ayat yang ke-52, Alkitab mengatakan, dia mendapatkan, dikatakan in favor with God and man. Saya mau tuliskan kata ini karena ini penting sekali buat kita. Ada istilah favor of God, kemurahan Allah, dan manusia. God and man. Pada ayat yang ke-40 hanya dikatakan dia terima anugerah atau kemurahan Allah. Tapi sekian belas tahun kemudian ditambahkan oleh Alkitab bahwa dia terima kemurahan Allah dan manusia. Nah, kenapa dibedakan? Karena memang cara kerjanya berbeda. Dan saya mau sampaikan, karena Yesus perlu dua-duanya. Kita pun membutuhkan kedua-duanya. Banyak orang berkata, Pak, saya hanya butuh agar favor of God. Saya berkata, kalau Yesus perlu dua-duanya, kita juga perlu dua-duanya. Nah orang bertanya lagi, apa bedanya Pak? Nah dengarkan baik-baik. Kemurahan Allah adalah segala sesuatu yang asalnya dari Allah dan hanya Tuhan yang bisa memberikannya kepada kita. Manusia ingin seperti apapun memberikannya tidak pernah bisa. Seperti apa? Misalnya, keselamatan kita, baptisan Roh Kudus, karunia rohani, pengurapan dalam kehidupan kita. Semua itu favor of God. Kalau orang diurapi luar biasa, dengar baik-baik, bukan karena manusia ingin mengurapi saudara. Mungkin Tuhan pakai manusia, tapi sama sekali tidak melibatkan keinginan manusia tertentu untuk mengurapi Anda. Itu merupakan murni favor of God atau kemurahan Allah. Nah, apa itu favor of man? Apa itu kemurahan manusia? Sebetulnya itu juga kemurahan Allah, tetapi dia berikan lewat manusia. Apa contohnya? Kekayaan atau harta.
Kan tidak pernah ada dengar cerita, maka langit terbuka, turunlah dolar melayang-layang dan rupiah pun berterbangan ke sana kemari. Lalu kita memunguti setiap pagi uang rupiah dan dolar itu. Kan nggak pernah ada. Dari mana Anda diberkati? Lewat uluran tangan manusia lain. Itu namanya favor of man. Itu namanya kemurahan manusia. Sebetulnya itu juga kemurahan Allah, tapi diberikan lewat manusia. Anda ketemu dengan orang, dengan pejabat, dengan pemerintah, dengan para penguasa. Anda terima banyak kemudahan. Tidak memberi apa-apa, tapi Anda terima kemudahan. Ketemu dengan begitu gampang. Anda bergaul dengan orang-orang bisnis. Anda nagih, orang lain ditunda 3 bulan. Anda langsung dibayar kontan. Itu kan kemurahan siapa? Manusia. Yang memberikan siapa? Tuhan lewat manusia. Yesus perlu dua-duanya. Anda dan saya juga perlu kedua-duanya. Coba lihat lagi. 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua. Perhatikan ayat yang ke-26. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-26. Alkitab berkata, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan siapa? Manusia. Bahasa Inggris dikatakan in favor with the Lord and man. Dia terima kemurahan Tuhan dan manusia. Yesus perlu itu dan Samuel juga perlu itu. Orang ini terima favor of God and man. Kemurahan Tuhan dan manusia. Sekali lagi, dua-duanya asalnya dari Allah. Tapi yang pertama diberikan Tuhan langsung kepada kita. Yang kedua, Allah pakai manusia sebagai saluran berkatnya. Contoh lebih gampang lagi. Buka Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6. Perhatikan pada ayat yang ke-38. Lukas 6 ayat yang ke-38. Ini banyak dipakai ketika orang bicara soal memberi atau hukum tabur dan tuai. Lukas 6 ayat 38. Alkitab berkata, Yesus mengatakan begini, berilah dan kamu akan diberi. Ini bicara soal kekayaan kita, soal harta kita. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncang, dan yang ditumpahkan keluar, akan, dalam King James dikatakan tambahan, shall men, maka manusia akan mencurahkannya ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ketika Tuhan bicara soal kekayaan misalnya, dia berkata, berilah dan kamu akan diberi. Maka ketika engkau mendapatkan akan tuaiannya, dikatakan shall men, maka manusia akan mencurahkan itu ke dalam ribaanmu. Yang dipakai siapa? Manusia. Yang memberi siapa? Tuhan. Inilah namanya favor of God and man. Anda perlu kemurahan Allah dan manusia. Dalam hal berhubungan dengan pemerintahan misalnya. Dengan siapapun. Kalau Anda terima dua-duanya, ini luar biasa. Orang lain susah setengah mati. Anda berkata, aku lolos dengan gampang. Kok cepat? Inilah kemurahan Allah dan manusia. Kita ini kan manusia. Siapa yang percaya bahwa kita ini manusia? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Terima kasih banyak. Kita masih sadar kita manusia. Saya juga. Anda bergaul dengan manusia. Manusia itu kan aneh-aneh toh. Seperti misalnya kita. Ini kan orang antik semua. Tidak ada orang bisa menduga ini arah hati mau kemana, pikirannya mau kemana. Ya toh saudara. Ini kan sangat tak terduga. Kalau Allah kuasai semuanya, Anda terima favor of God and man. Saya beri contoh nih. Sekian tahun yang lalu, saya diundang di Denpasar Presenter. Waktu itu zaman presenter sedang seperti jamur di musim hujan. Jadi di mana-mana orang buka presenter, termasuk di Denpasar Presenter. Nah, pada waktu itu Pak Timotius Arifin sedang persiapan merintis gereja di Denpasar. Saya diundang ke sana. Saya khotbah. Besok paginya diantar oleh beliau ke airport. Saya sudah beli tiket. Dan kemudian sudah reconfirm. Sudah oke. Zaman dulu kacau sekali. Zaman sekarang sudah mending banyak saudara. Indonesia sudah improve banyak. Dulu sekian tahun lalu kacau balau. Sudah reconfirm pun disikat, dibuang namamu nggak bisa apa-apa. Jadi kan mereka berkuasa.
Nah, saya sampai di airport, saya bilang, Pak Arifin, tinggallah. Saya nggak bilang, saya beres kok. Cuma koper kecil satu, saya tiket sudah oke semua, saya masuk terbang, pulang Semarang saya. Dia tinggal. Saya sampai di counter daripada penerbangan, saya ngantri beberapa saat, saya berikan tiket saya. Ketika dia terima tiket saya, dia bilang begini, cek, maaf Bapak, nama Bapak tidak ada. Orang Bali kan ngomongnya begitu. Saya bilang, kok bisa tidak ada? Saya bilang, harus ada. Saya bilang, kemarin saya sudah rekonfirm, katanya ada. Oke katanya. Jadi bersih tegang, dia bilang, nama saya tidak ada. Nah, Anda harus perhatikan. Nama saya itu Agung. Nah, Anda kasih. Kalau Anda tinggal di Bali, strata tertinggi, itu kasta Brahmana. Hanya yang kasta tertinggi boleh pakai nama Agung. Serius. Anda di bawah itu tidak boleh. Kalau ada orang bilang Agung itu, orang berkata ini mesti kasta Brahmana. Loh, saya berterima kasih sama orang tua saya. Loh. Kalau dikasih nama Paijo pun saya tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Jadi ketika bersetegang, supervisornya datang. Dia lihat, ada apa? Dia bilang, dijelaskan, mereka ngomong Bali, saya nggak tahu, saudara. Saya pokoknya ngotot bahwa saya ada namanya. Dia lihat nama saya, keder, saudara. Wah, kalah pangkat ini. Lihat, ini kan kasta tertinggi. Waduh, dia minta maaf. Saya bilang, bisa masukkan? Dia bilang, oh ya Bapak, maaf Bapak. Ini ada kesalahan, nanti saya bantu, saya berkata. Terus saya bilang, terus dia ngomong Bali. Saya manggut-manggut, saudara. Apa artinya? Tidak tahu. Kalau saya bilang, maaf, apa itu? Ketahuan, saudara. Jadi saya diam aja. Saya hanya berkata, masa dengan saudara sendiri begitu? Saya berkata, ya Bapak, maaf Bapak, maaf. Waduh, minta maaf. Saya nggak tahu dia coret nama siapa, yang jelas dikasih boarding pass saya. Pulang Semarang hari itu. Saya bilang, thank God, namaku bukan Paijo. Sebetulnya itu kan contoh paling simple ya. Anda kan perlu mentor. Kalau mereka ngotot berkata tidak, bisa apa? Tapi saya tahu bahwa tetap itu Allah yang kerja. Bukan semata-mata kebaikan manusia. Ngerti saudara? Tuhan dengan kita, dia mau berikan akan kemurahannya dan kemurahan manusia. Dua-duanya dia sediakan buat kehidupan kita. Memang dua-duanya berasal dari Tuhan. Tapi kemurahan manusia itu Allah kerja dalam hati manusia lain. Supaya mereka menguntungkan kita atau memberkati kita sebagai anak-anaknya. Inilah yang namanya favor of God and man. Saya berikan lagi contoh di Alkitab. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Lihat pada ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat 46 dan ayat 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah dan dikatakan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Penambahan jumlahnya itu favor of God. Ya, Allah yang memberikan, bukan manusia yang menambahkan. Tuhan yang menambahkan. Tapi dikatakan, dan mereka disukai semua orang. Bahasa Inggrisnya bagus. And enjoying the favor of all the people. Dan mereka menikmati kemurahan semua orang. Jadi kemurahan manusia itu bisa dinikmati. Sebagaimana kita menikmati kemurahan Tuhan. Kalau Anda terima favor of God and man, Anda bisa enjoy, menikmatinya. Karena Alkitab berkata, dikatakan and enjoying the favor of all the people. Mereka menikmati semua kemurahan daripada manusia itu. Jadi ini merupakan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Contoh lagi, mari kita lihat. Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal 3. Pagi ini saya mau Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Supaya kita punya gambaran seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sudah kita nyanyikan, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik buat kita. Seperti apa kebaikannya? Amsal 3 ayat 3
dan ayat yang keempat. Nanti pada ayat yang keempat kita baca sama-sama ya. Saya akan baca 2 ayat 3. Dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4, 2, 3. Maka engkau akan mendapat apa? Kasih dan penghargaan dalam pandangan siapa? Allah serta manusia. Bahasa Inggrisnya bagus, dikatakan in favor and high esteem in the sight of God and man. Terima kemurahan dan penghormatan penghargaan di hadapan Allah, dalam pandangan Allah dan manusia. Bukankah kita berkata nama baik itu luar biasa, lebih daripada segala sesuatunya? Dari mana nama baik didapat? Bukan karena kebaikan kita semata-mata. Kalau Allah memberikan kepada kita favor of God and man, kemurahan Allah dan manusia, Anda dalam pandangan orang berkata, ini orang memang dapat dipercayai. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin sebetulnya kita butuh ini. Butuh. Dan yang ajaib begini saudara. Nanti kelak saya teruskan ya. Kalau Anda hidup dalam kebenaran, kelak yang menikmati ini bukan hanya dirimu, tapi anak cucumu juga terima kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya perhatikan di banyak kehidupan ini, ada begitu banyak hal yang ajaib-ajaib yang Tuhan berikan. Dan akhirnya kita belajar, ini dua-duanya penting dalam hidup kita. Nah, orang sekarang bertanya, Pak, caranya bagaimana? Yang penting toh, ini kan sudah kita yakin, ini perlu, ini ada. Saya mau Pak, saya perlu ini. Anda dagang tidak punya favor of man, ditipu orang terus saudara. Nggak dikasih order sama orang aja. Tapi Anda terima favor of God and man, barangmu bisa lebih mahal, orang cari engkau. Kenapa? Mereka berkata, aneh. Kalau beli barangmu, untung lebih sedikit, tapi cepat lakunya. Beli barang orang lain, murah, tapi tidak laku-laku. Sama aja katanya. Dan banyak orang bersaksi, mereka mengalami seperti ini. Ini favor of God and man. Ini kemurahan Allah dan manusia. Luar biasa. Nah, sekarang caranya bagaimana? Yang penting kan bagaimana ini bisa kita alami dalam kehidupan kita. Roma 14. Lihat Roma pasal yang ke-14. Perhatikan pada ayat yang ke-18. Anda harus tahu urutannya. Roma 14 ayat yang ke-18. Roma 14, 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, perhatikan, ia, apa saudara? Berkenan pada Allah, garis bawahi kata berkenan pada Allah, dan baru kami dikatakan apa? Dihormati oleh manusia. Nah, perhatikan baik-baik. Yang Alkitab katakan pertama-tama harus berkenan kepada Allah. Jadi, fokusnya bukan ke manusianya, tapi ke siapa? Ke Tuhannya. Kalau Anda berkenan kepada Allah, saudara, otomatis yang manusia ini akan nyusul. Nah, kebanyakan kita cari perkenan manusia sambil mengharapkan berkat Tuhan. Kebalik. Anda harus cari perkenan Allah, lalu Tuhan akan menggerakkan hati manusia untuk dia pakai memberkati saudara dan saya. Tapi hari ini banyak orang Kristen cari perkenan manusia, menyenangkan manusia sambil menantikan Tuhan memberkati kita. Kalau Anda balik tidak akan pernah jalan. Yang harus dikejar adalah kita cari perkenan Allah, lalu kemudian manusia akan ngikut sebetulnya. Tuhan akan berikan jalan, akhirnya manusia akan dipakai Tuhan memberkati kita. Saya masih ingat waktu zaman saya kuliah. Ini tidak pernah saya bisa lupakan seumur hidup saya. Saya pernah ceritakan beberapa kali. Anda yang belum pernah dengar, saya mau cerita buat saudara. Saya ini kuliah itu karena Tuhan yang suruh masuk sejarah. Sebetulnya saya pengen sekolah Alkitab, saya bilang nggak boleh. Bukan karena jelek, tapi saya nggak tahu rencana Tuhan. Saya suruh kuliah di Semarang. Dia bilang jangan tinggalkan kota ini. Saya tidak pernah mengerti ke depan itu akan dia kerjakan apa. Dulu saya pikir saya pergi aja lah ke tempat lain, sekolah, kuliah dan sebagainya. Dia bilang tidak boleh. Jadi saya belajar taat dan saya kuliah di jurusan yang saya paling suka. Dari kecil saya paling suka baca komik, bukan buku pelajaran, komik. Tapi bukan komik sembarangan. Kalau sekarang kan
komik-komik nggak bermutu, Shinchan gitu-gitu tuh, aduh, nggak ada mutunya. Itu bocah beling loh, malah dibaca. Tapi dulu saya kalau baca komik itu, yang berkaitan dengan sejarah masa lalu gitu, saya suka baca gitu. Jadi komik yang masuk akal gitu, yang ada nalarnya bener, bukan karangan-karangan begitu. Lalu kemudian setelah itu saya kuliah sejarah, diberkati saudara, diberkati Tuhan luar biasa. Dari semester pertama belum sempat ranking 2, belum sempat tuh. Di atas terus, sudah di atas tuh lupa turun saudara katanya. Karena tapi jarang belajar loh, karena seneng, ngerti, karena seneng. Lalu kemudian, tapi ada satu dosen saya waktu itu masih ingat semester ke berapa ya? Semester keempat kalau nggak salah, semester keempat. Ada dosen satu, masih bujangan waktu itu. Mata keranjangnya luar biasa. Nah saya dari tahun pertama sampai lulus diangkat jadi koordinator kelas. Dan tidak pernah diganti. Tidak pernah ada pemilihan ulang. Dan tidak pernah ada kegiatan apapun. Lawang istilahnya kebaktian kok. Mereka kan bukan kebaktian terus. Jadi saya bilang, pokoknya yang penting belajar. Dan lulus golek duit. Saya bilang. Tidak usah organisasi macam-macam marahi mumet. Ngentek-ngentek duit. Saya berkata, setuju. Perasa rapat-rapat. Jadi saya 4-5 tahun di Undip tidak pernah ada kegiatan apa-apa. Memang dasar paling megah begitu-begitu. Jadi, tapi dosen ini mata keranjang. Terkenal sekali. Kalau mahasiswi gitu ya, yang menurut dia cantik, walaupun kurang pinter, mesti lulus. Rodok pinter sedikit, mesti B. Kalau A itu nggak pernah. A itu angka buat saya katanya. Kalau B itu kalian bolehlah, 1-2. Kalau mahasiswa, sepinter apapun, C. Rodok goblok D, goblok tenan E. Goblok banget, sobek kerjaannya. Pokoknya ini orang kacau banget. Nah, saya ini tidak marah dalam pengertian frontal, ngamuk, maki-maki tidak, saudara. Nah, hubungan kami dengan dosen lain itu dekat sekali. Saya terutama dekat sekali dengan mereka. Suka ngobrol, cerita, dan mereka tanya banyak soal kegiatan yang saya lakukan di luar. Karena buat mereka itu aneh, lihat saya itu aneh. Saya kalau ulangan itu diberkati Tuhan luar biasa sampai bingung mereka. Nah, bukan karena pinter banget loh, saudara, bukan. Tapi karena anugerah Yesus Kristus itu favor of God, saudara. Favor of God. Pernah sekali itu ya, ada dosen ngajari bahasa Inggris. Sampai dia tanya sama saya, enaknya diajari apa ya ini? Dosen tuh tanya saya itu ngajari dikasih materi apa? Oh tak jelaskan, yang saya paling bisa tuh. Ini aja, ini. Ya, mesti saya A terus nilainya saudara. Wong itu materi dari saya. Oh ya, dia ngikuti saya. Gara-gara apa? Dia pernah ngasih soal, ini perkecualian dalam grammar bahasa Inggris. Saya sudah lupa itu apa. Oh grammar aku tak ngerti sebenarnya. Itu perkecualian. Saya bilang Tuhan ini, saya berdoa, Roh Kudus memberitahu. Ini jawabannya ini. Di semua dites gak bisa, diberikan ke saya. Karena kata mereka, ini loh yang pinter bahasa Inggris. Jadi saya disuruh maju, tak tirokno si Tuhan ngomong, persis bener saudara. Dia kaget, loh kok pinter orang ini. Ini perkecualian yang antik, yang tidak pernah dipakai. Orang Amerika pun yang ngomong kebalik-balik. Kali itu saya bener. Saya bilang, lah wong sing kandhani Roh Kudus. Sejak itu ngeper kalau saya sama saya, dosennya mau ngajar, tanya dulu, diajari apa enaknya. Lah tak bimbing dia saudara. Nah, dapat saya. Jadi dengan dosen lain baik. Karena yang satu ini nyebelin, mata keranjang, saya nggak mau bergaul dekat dengan dia. Ngomong seperlunya. Tapi kalau ujian saya belajar benar. Saya nggak mau main-main. Lalu ketika waktu ujian, saya belajar. Anda tahu? Dia rupanya sakit hati dengan sikap itu. Heran, saya nggak pernah duga dia begitu rupa. Pada waktu hasil ujian dibagikan, dia beri saya nilai D. D itu tidak naik. Tidak lulus dalam mata pelajaran. Jadi tahun depan semester ke-6, saya mesti ngulang. Lalu orang-orang ngomong, wah gue repot, dia berkata. Kakak kelas ya. Ini orang kalau sudah ngenain orang satu, minimal 2-3 tahun tahan sama dia. Wah gawat juga ini orang ini. Tahun berikutnya saya ngulang satu itu. Dosen pembimbing saya sampai bilang gini, Dik, protes, tak backingi. Nah, kalau sampean yang maju boleh, kalau mau backing itu saya remuk, saya bilang. Iya toh. Guru tak backing, saya bilang enggak, saya bilang. Saya mau ikuti aja maunya dia apa. Tahun berikutnya saya ngulang. Kalau gagal lagi, tahun berikutnya, waduh, tua nganggur saya di kampus saudara. Pada waktu itu, saya ikut pelajarannya.
bosennya luar biasa. Karena Anda pernah ngikuti kok. Dan saudara, saya bisa kok. Nah, setiap orang bilang, bisa kok. Saya dulu itu bisa beneran. Nah, saya kemudian berkata gini, waduh ngulang gini. Ogah-ogahan lah belajar. Pada waktu ujian, setahun kemudian, Anda tahu soalnya begini, yang saya masih ingat ya. Ini soal aneh yang belum pernah saya jumpai. Itu contohnya tebel banyak sekali. Sudah tak baca semua, tak apal loh sampai ngelotok, saudara. Lalu kemudian dia ngomong gini, sebutkan 5 buku wajib apa yang Anda harus baca. Judulnya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya mana, dari kota mana, terbit tahun berapa. Mateng lah, saudara. Saya ngapalke penerbitnya siapa itu sinten. Apalagi. Terus yang kedua, dia nyebut judul buku dalam bahasa Belanda. Bab sekian tentang apa, isinya apa. Lah Belanda saya ngerti memang eten en selapen kok. Lah kok begini bocone apa enggak ngerti kok. Itu soal tuh aneh kayak gitu. Jadi orang semua, waduh lah ini kan semaunya dia. Jadi terus terang ujian itu saya nggak bisa. Saya pulang lemes, saya bilang wah tahun depan ngulang lagi yang cara gini. Udah itu ada waktu libur semester. 2 teman saya masih ingat. Bukan orang Semarang, datang ke rumah waktu itu. Dia ngomong, ada kabar gembira. Kesempatan buat kita, katanya. Loh apa? Saya bilang, guru kita itu, dosen kita, kecelakaan. Kok kecelakaan gimana? Nabrak apa? Bukan. Mencelakakan diri. Menghamili anak tentara. Nah, karena mertuanya tentara, takut diberesin, saudara. Terpaksa kawin. Terus, lo kok kabar gembira toh? Lo iya. Kita lebih baik ya, ini kesempatan bagus. Kita urunan, nyumbang batik yang mahal. Terus, tulisi selamat menempuh hidup baru. Dari mahasiswa Bapak. Terus tulis nama kita, ya toh. Terus nomor induk mahasiswa A30187130. Saya masih hafal loh. Wis suwe rak sekolah masih hafal sekarang. Itu ditulis nomor induk mahasiswa. Terus nyumbang ke dia. Ucapkan selamat. Lah ora diundang kok. Justru itu dia akan terharu karena kita nggak diundang, datang dan nyumbang. Saya pikir baik juga ya. Terus Tuhan ngomong di hati saya gini. Motifmu apa? Saya masih bisa bantah. Ya motif saya ya supaya mengucapkan selamat. Ngucapin selamat ke diundang. Ya tidak, ini kan dia terharu. Nah, nek sudah terharu, senang dia. Ya senang. Nek sudah senang, terus ya ini lihat itu yang nyumbang siapa? Terus saya sudah ketawanya nyumbang. Ya, kan engkau tahulah Tuhan, aku kan butuh lulus toh. Dia bilang motifmu tidak benar. Wah, saya kaget. Langsung saya bilang, maaf, tidak jadi. Loh, nggak jadi kok? Enggak. Wah, kamu goblok gini-gini. Saya bilang, biarin. Ya sudah, kami nyumbang sendiri. Itu keluar, saya tahu ya, dua-duanya anak petani sebenarnya. Pulang desa, minta duit bapaknya. Beli batik mahal. Betul ditulis seperti yang direncanakan. Saya buang kesempatan itu. Saya masuk kamar, sembahyang. Tuhan tunjukkan di Ibrani, ada malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk melayani kita yang harus diselamatkan. Saya bilang, Tuhan maumu apa? Dia bilang, pakai malaikatku. Ubah cara berpikirnya dia. Terus ini saya doa gini saudara. Ini benar-benar saya lakukan. Tuhan, aku minta 2 malaikatmu untuk aku kirim ke dosenku ini. Lagi ngapain aku tidak tahu, sedang di mana aku juga nggak tahu. Dalam nama Yesus aku kirim engkau. Dan pokoknya bisikan di telinga kanan dan kirinya. 1 hari 24 jam dia makan, dia tidur, dia mandi, dia ngapain. Bisikan terus. Terus ngomong, pokoknya Petrus Agung harus diberi nilai A. A pokoknya. Ojo B. A. Wis pokoknya nek mujizat sisan karwane.
Nek CC tok nanggung, saya bilang A. Saya tidak mungkin. Saya bilang kasih A. Karena saya mau ambil jatah. Tahun lalu aku mesti lulus, dia curang, tak kenain denda, jadi akumulasinya A, saya bilang. Harus A, saya bilang. Jangan berhenti sebelum dia nulis A di angka saya. Dalam nama Yesus. Itu malaikat langsung. Kira-kira saudara ya. Masuk malaikat Pak. Ini enggak, malaikat kurang mangan. Langsung. Hati saya damai sekali. Setelah ujian, waktu liburan selesai, saya datang ke kampus, naik motor saya. Teman-teman lagi berkerumun di luar karena ruangan pengumuman ujian masih dikunci. Yang dua nemuin saya, wah kowe goblok. Kenyumbang kan? Nyumbang dia. Wah ya, kita terharu. Saya bilang, ya terserah, saya bilang. Pokoknya aku gak ikut. Dia bilang, wah sayang, lihat kamu nanti gak naik lagi. Kalau kami ini sudah 2 kali kena. Harusnya kalau gak 3 kali ini. Saya bilang, biarin, pokoknya sudah terlanjur lewat ya, sudah lewat. Pokoknya lihat saja. Terus buka pintu ujian. Saya nggak lihat ke mata pelajaran lain. Saya cari yang satu ini. Kira-kira ya kalau nggak salah ya, saya sudah agak lama. Kira-kira ada berapa ya? 40-50 mahasiswa kira-kira. 40 mahasiswa yang satu level dengan saya. Yang ikut pelajaran dia. Separuh. Nah kira-kira ada berapa ya? Ada separuh. Dapat D dan E. 2 teman ini yang nyumbang dengan nomor induk mahasiswa. Dua-duanya E semua, saudara. Itu orang namanya, maaf ya, misuh-misuh, saudara. Apa itu? Ngumpat-ngumpat itu, saudara. Dia bilang, wes tak rewangi nyok duit bapakku. Dikei E. Saya bilang, rasa noh. Kenapa kok dapat E? Dia bilang, selamat berbahagia. Padahal dia tidak berbahagia, toh. Dia kan terpaksa kawinnya. Dia tidak berbahagia tuh. Jadi itu surat itu menyakiti hatinya. Kira-kira loh saudara. Langsung dapat itu orang maki-maki luar biasa. Ada kira-kira mungkin berapa ya? 15-an kira-kira ya. Yang dapat C. Banyak yang C. Ada 2 atau 3 saya lupa. Yang dapat nilai B. Dari kira-kira 40 itu. Cuma saya 1 yang dapat A. Semua teriak apa? Doke pecah. Karena apa? Rekornya pecah. Ada mahasiswa dapat A. Saya lihat gini, sekolah itu kan kemurahan Allah kok di sini tuh. Kalau ngikuti hasil ujian saya, saudara. Ayo sebutin Anda kalau kuliah, kalau pernah kuliah, baca teks buku kan gak dihafal gitu. Halaman covernya, tebelnya apa, berapa halaman. Ditanya semua kayak begitu. Ini kan ngejak itu keren tuh, orang begini. Tapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Ngerti? Kalau saya ikut nyumbang batik, saudara. Tenang, saudara. Banyak orang kebalik. Cari perkenan manusia sambil mengharapkan berkat Tuhan. Salah. Paulus mengatakan, kalau engkau melayani dengan cara ini, ia berkenan pertama-tama kepada Allah dan baru akibatnya dihormati oleh manusia. Yang dicari ini perkenan Tuhan dulu. Jangan perkenan manusia. Coba buka lagi. Amsal pasal 16. Amsal pasal 16. Ayat yang ke-7. Amsal 16 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Amsal 16 ayat yang ke-7. 2, 3. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Kalau Anda berkenan kepada Tuhan, musuh itu manusia, didamaikan dengan kita. Yang utang-utang orang bayar, antri bayar. Saudara, ngerti? Itu cara Tuhan, tapi jangan dibalik. Kalau Anda berkata, aku mau menyenangkan manusia, dan minta Allah memberkati, kebalik. Anda harus berkenan kepada Allah, nanti manusia ngikut. Karena ini yang menjamah juga Tuhan yang sama. Nah, sekarang saya akan berikan lebih banyak contoh lagi tentang hal ini. Coba buka Nehemia pasal yang kedua. Ada banyak ayat saya ingin bacakan hari ini supaya Anda dan saya makin jelas bahwa pertama-tama fokusnya harus ke Tuhan. Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Nehemia pasal 2 ayat yang ke-8.
Nehemia pasal 2 ayat yang ke-8. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Perhatikan. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena, Alkitab berkata, tangan Allahku yang murah melindungi aku. Jadi karena tangan murah Allah melindungi, maka raja mengabulkan permintaan Nehemia. Ngerti ya? Bukan cari perkenan raja, lalu minta berkat Tuhan. Tapi minta perkenan Allah, cari perkenan Allah, manusia akan ngikut. Lihat lagi, Esra pasal yang ke-6. Esra itu sebelum Nehemia. Esra pasal yang ke-6, ini ayat luar biasa. Ayat yang ke-22. Esra pasal 6, ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama lah, ini ayat luar biasa. Esra 6, 22, 23. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Perhatikan, ia telah apa? Memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Yang memalingkan hati siapa? Tuhan. Anda berhubungan dengan orang, kalau engkau cari perkenan manusia terus, tidak ada gunanya. Kalau engkau cari perkenan Allah, sekalipun Anda berhubungan dengan manusia, Tuhan yang memalingkan hatinya untuk membantu saudara. Nah ini Anda harus mengerti. Lihat sekarang pada Esra pasal 7. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9. Esra pasal 7 ayat 6 dan ayat yang ke-9. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja, perhatikan, memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Jadi raja memberikan semua yang diingini karena tangan Tuhan melindungi dia. Ayat yang ke-9 di pasal yang sama. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena, perhatikan, tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Bisa tepat karena perlindungan tangan Tuhan. Padahal itu perjalanan saudara, resikonya besar. Kenapa gak dirampok, Pak? Rampoknya pada malas ngerampok. Lihat, kok gak diserang kerajaan lain? Tentara kerajaan itu pada mules semua, gak pengen perang. Semua diatur Tuhan, sehingga mereka lancar jalannya, tepat karena apa? Tangan murah Allah menyertai. Masih di pasal yang sama, ayat 27. Dan 28a. Kita baca sama-sama. Ini ayat luar biasa juga. Esra 7, 27, 28, 23. Terpujilah Tuhan, Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja, dan penasihat-penasihatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Kalau Anda disenangi orang-orang gede kan, bagus. Kalau Anda dibenci orang, waduh, hidup ini miserable. Kadang-kadang perlu dibenci orang karena kita cinta Tuhan. Kadang-kadang orang mengalami juga. Tapi Allah mau berikan favor of God and man. Tapi caranya, jangan cari perkenan manusia sambil minta berkatnya. Cari perkenan Allah, manusia akan diputer, diatur oleh Tuhan. Lihat sekarang Amsal pasal yang ke-21. Amsal pasal yang ke-21. Perhatikan pada ayat yang pertama. Saya mau ajak kita baca lagi sama-sama ayat ini. Kenapa saya sering minta Anda baca bersama? Supaya telingamu mendengar apa yang kau ucapkan sendiri dari perkataan firman Tuhan. Ini membangun akan iman kita semua. Amsal 21. Lihat pada ayat yang pertama. Amsal 21
ayat yang pertama. 2, 3. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Jadi kalau raja, pemerintah, penguasa, siapapun, orang-orang gede, orang-orang yang Anda berkata lebih dari saya Pak secara manusia, itu hatinya di tangan siapa? Tuhan. Dialirkan kemana terserah Tuhan. Makanya dengerin baik-baik. Kalau engkau kenal dengan Dia yang memegang hati raja, nah beres. Bukan apa yang Anda tahu, tapi siapa yang engkau kenal. Amen, saudaraku. Lihat lagi, Daniel pasal yang pertama. Kitab Daniel pasal pertama. Lihat pada ayat yang ke-9. Daniel pasal pertama, ayat yang ke-9. Baca lagi sama-sama. 2, 3. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Yang memberikan siapa? Tuhan. Yang melakukan kasih dan sayang siapa? Pemimpin pegawai istana. Kalau dia mulai deket-deketin para pemimpin ini tanpa berkat Tuhan, gak ada gunanya. Allah yang menganugerahkan itu. Jadi kalau kita ini menyembah Tuhan yang hidup seperti kita buat hari ini, itu suatu berkat yang luar biasa. Di tangan Dia sebetulnya hati raja-raja. Dia mau alirkan kemana, terserah Dia. Amen. Lagi, kita lihat lagi. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Saya beri banyak ayat pada hari ini. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kisah Rasul 7 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kisah Rasul pasal 7 ayat 9 dan ayat 10. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tapi Allah menyertai dia. Ini kuncinya ayat 10. Dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Bahasa Inggrisnya bagus, dikatakan and enable him, dan memampukan dia to gain the goodwill of Pharaoh, king of Egypt. Memampukan Yusuf memperoleh akan goodwill, keinginan baik daripada Firaun, raja Mesir. Goodwill-nya raja, kalau Allah tidak memampukan kita nggak bisa terima, saudara. Jadi kuncinya itu bukan pada manusianya. Kuncinya pada Tuhan yang menciptakan semuanya. Amen. Ini penting buat kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Jadi Pak, kita harus berkenan. Saya bilang iya. Nah, ternyata berkenan itu suatu level rohani, saudara. Coba lihat Roma 12. Kita bahas beberapa ayat lagi lalu kita selesai. Roma 12. Lihat pada ayat yang kedua sekarang. Roma 12 ayat yang kedua. Perhatikan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Titik 2 ya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang apa? Sempurna. Jadi ada level baik, berkenan, dan sempurna. Kalau Anda sampai di kata berkenan ini, saudara terima favor of God and man. Banyak orang masih di level baik. Baiknya pun baik manusia. Karena Yesus pernah berkata, tidak ada manusia yang baik. Hanya Allah saja yang baik. Tapi banyak orang bisa mencapai level baiklah. Diselamatkan lahir baru, kita berbuat semua yang baik. Tapi baik saja tidak cukup. Karena baik tidak membuat Anda berkenan kepada Allah dan manusia. Kalau Anda berkenan, Anda akan terima favor of God and man. Ini loh yang penting. Lalu orang bertanya, Pak, supaya berkenan gimana? Bisakah kita sebagai manusia memperkenan Dia? Kalau mau jujur,
Tidak bisa. Sebab apa? Hati kita ini jahatnya luar biasa. Ya, jahatnya luar biasa. Coba kalau ngomong sama orang itu kan manis di luarnya. Dalamnya itu dongkolnya luar biasa. Nanti wong kaya ngene kok masih dienggo terus. Nah, aku wis tak iris-iris, tak ajur-ajur, tak buak wong kaya ngene. Anda ngerti? Tapi kalau belum ketemu, shalom, shalom. Nek makin lengkoknya makin shalom itu malah tambah rak karuan soalnya. Orang Kristen harus pinter gitu, pakai topeng, senyum. Wah, lagunya senyum dan bermuka gembira. Lagu anak-anak sekolah minggu. Tapi dalam itu, waduh, setan pun takut mendekat ke kita, saudara. Jahat lebih dari kita katanya. Nek kumpul mbak awake dhewe kalah awake dhewe. Lucifer sampai takut saya. Tapi luarnya nice sekali. Gitu kok mau menyenangkan Tuhan, berkenan tuh gimana caranya? Nah bisa. Sedangkan kita mengerti siapa kita saja, saudara. Aduh, itu perlu anugerah. Oh, saya tahu Pak, saya ini orang baik, orang hebat. Ya itu kan 0,3%. Yang sisanya yang tidak engkau ucapkan itu yang kacau. Loh, kalau kita mau jujur, saudara. Kalau ketemu orang yang kita sudah benci itu, orang Surabaya bencekno itu, saudara. Anda suka geleng-geleng. Kok ada ya ciptaan makhluk kayak begini, Tuhan? Apakah engkau mau aku berdoa mendatangkan api turun dari langit? Semuanya sudah gitu-gitu aja. Atau kalau kita berdoa mengampuni, mengampuni apa? Doa kira. Tuhan aku mengampuni dia, aku mengampuni. Sebab, karena engkau berkata pembalasan itu hakmu, kalau itu balaslah Tuhan. Tapi kalau aku mengampuni, dengan demikian aku taruh bara di atas kepalanya. Dalam nama Yesus, batu bara 3 ton. Naikkan, gosong orang digituin. Tapi itu doanya kelihatannya kasih, tapi kebencian yang keluar sebetulnya. Bayanglah kalau mau jujur. Kita kan pinter munafiknya itu, terdidik dari kandungan ibu kita kok, saudara. Iya, terdidiknya itu sudah darah daging. Betul. Dikasih khotbah. Saudara, kita ini harus seperti Yesus. Hamba yang tak berguna. Hasto punya istilah apa? Lempung dikatoi. Tapi jaloke katok sing merek. Lu kan lempung kurang ajar tak? Itu kan kita ini hamba yang tidak berguna. Saya pernah ngomong loh, kita ini cuma pincuk, saudara. Tapi nyatanya kalau Anda dibuang tenan, ora tidak. Ternyata engkau tidak berkata pincuk, saya ini mangkok emas. Dibuang ngamuk, bukan pincuk. Kalau masih ngamuk itu pincuk tak tahu diri. Dan memang semua kita pincuk tak tahu diri, saudara. Itu bagaimana berkenan? Tuhan itu kan nggak main politik sama kita. Dia langsung nerobosnya hati aja. Nggak bisa ternyata. Kalau dibilang baik, masih lumayan. Tapi kejujuran, keterbukaan ini belum ngomong sempurna loh, saudara. Di sini aja sudah lapisannya banyak ini. Nggak boleh ngelanggar perintah. Tidak boleh lagi ngelanggar kekudusan. Tidak boleh lagi nanti banyak mencuri kemuliaan. Itu sudah, ini layernya banyak di sini. Tapi begitu Anda masuk saja, masuk aja. Ini loh, favor of God and man Anda terima. Dan saya mau beritahu, hidupmu jadi enteng. Tapi Tuhan mau saudara cintai dia luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan, Pak, kalau nggak bisa berkenan, ngapain Pak ngomong panjang lebar setengah jam lebih? Favor of God and man. Kan nggak mungkin. Nah, dengerin baik-baik. Kalau Anda sudah sadar, aku tidak mungkin memperkenan dia. Saudara harus mengerti. Itu yang namanya engkau harus hidup di dalam kasih karunia-Nya. Nah, mari kita lihat sekarang. Ibrani pasal yang ke-13. Saya harap Anda bisa nangkap ini. Aku tahu ini makanan keras, tapi saya percaya Anda diberi anugerah Tuhan. Ibrani 13, ayat yang ke-21. Yang punya Alkitab bahasa Inggris di rumah dicek ya, baca di King James, terjemahnya bagus, atau di yang lain juga akan sangat membantu Anda untuk mengerti
maknanya. Ibrani 13 ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan, perhatikan, mengerjakan di dalam kita. Siapa yang ngerjain? Tuhan. Mengerjakan di dalam kita apa yang, saudara, berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bahasa Inggrisnya bagus, dikatakan, make you perfect in every good work to do His will. Dia membuat engkau sempurna dalam segala hal yang baik untuk melakukan kehendaknya. Working in you, kerja di dalam engkau, that which is well pleasing in His sight, yang berkenan dan menyenangkan dalam pandangan matanya. Jadi sebetulnya kalau bukan engkau mengizinkan Tuhan kerja di dalam saudara, engkau tidak bisa berkenan di depan Tuhan. Yang ngerti Tuhan kan rohnya. Kalau engkau mengizinkan dia kerja di dalam saudara, baru engkau mulai belajar memperkenan akan Tuhan. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Kita akan segera selesai, tapi lihat ini bagian intinya. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Alkitab berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13, perhatikan. Karena Allah lah, bukan kita, Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Kerelaannya. For it is God who work in you. Allah yang kerja di dalam kamu. To will and to act. Untuk kita punya keinginan dan tindakan yang sesuai according to His good purpose. Sesuai dengan tujuannya yang baik itu. Jadi Allah yang membuat kita ini gini. Sampai punya keinginan baik aja, Tuhan yang kerjain. Daging kita ini nggak punya keinginan baik. Makanya Allah berkata ini, Pak, saya kemarin ada orang nggak bisa makan, Pak. Saya kasih uang loh, Pak, 50.000. Jangan berkata, loh, aku apik tenan toh. Salah. Allah yang kerja di dalam saudara. Kalau murni manusiamu, gua berkata apa? Urusan cik. Famili ora apa, mati, ngebak-ngebakin dunia. Paling-paling gitu. Keluar kayak begitunya, saudara. Tapi kalau kau bisa baik sebagai anak Tuhan, bukan karena kebaikan hatimu. Siapa? Tuhan yang kerja di dalam saudara. Nah, itu loh. Kebaikan yang tulus, yang murni, keinginan baik saja, Tuhan yang kerja dalam saudara. Nah, terakhir sekali. Ngerjainnya gimana sih, Pak, Tuhan itu? Saudara mau dikerjakan Tuhan, ini luar biasa. Ayat terakhir, balik ke Lukas pasal 2. Ayat yang ke-52, kita lihat lagi. Lukas 2, ayat yang ke-52. Kalau Anda bisa ngerti ini, saudara tidak akan menggerutu, lagu tadi jadi rema. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan apa? Kebaikan. Gini saudara, dengar gini. Orang tidak bisa kerja di luar nature-nya. Ya, dengarnya. Orang tidak bisa kerja di luar sifat alamiahnya. Saya beri contoh begini. Kita dengan Tuhan seperti udara dan tabung. Saya perlu gelas satu. Atau kita dengan Tuhan seperti air dan gelas ini. Air ini bentuknya apa, saudara? Hah? Gelas. Kalau saya kasih warna merah, saya masukkan ke gelas ini, bentuknya apa? Gelas. Kalau saya beri warna hijau, bentuknya apa? Gelas. Dengerin ya. Anda itu seperti air, Tuhan itu gelasnya. Warnamu apapun, ketika masuk ke Dia, tidak akan pernah bisa mengubah bentuk apapun selain bentuk dari Dia, gelas ini. Tuhan, Alkitab berkata, God is good. Tuhan itu baik. Tuhan itu kasih.
Kalau Anda di dalam Dia, Anda mau tidak mau akan jadi baik dan jadi kasih. Nanti. Sekalipun melewati banyak hal, everything will be alright. Semuanya akan baik-baik saja. Kenapa? Sebab Dia baik. Tangkap ya? Di dalam Dia itu luar biasa. Engkau masuk, jadi apa Pak saya? Jadi baik. Sebab Dia baik. Tidak ada yang jahat dari Dia. Sekalipun prosesnya kadang-kadang menyakitkan daging kita, tapi everything will be alright. Lukas 2:52 ayat yang terakhir. Kita akan berdoa setelah ini. Saja kita baca sama-sama 2-3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh. Perhatikan kata bertambah. Dua kali disebut. Dan I think kata ini kata kunci yang Anda harus perhatikan. Kata bertambah itu ada 3 arti dalam bahasa aslinya. Yang pertama itu aneh. To beat forward. To beat itu dipukul. Forward itu ke depan. Seperti Anda sedang naik kuda, ya. Itu Anda pukul. To beat forward. Supaya maju ke depan. Kalau saudara ingin terima favor of God and man, yang pertama, izinkan dong tongkat kasih sayangnya mukul pantat kita supaya kita maju. Tapi kata yang kedua bagus lagi. To lengthen out by hammering. Tahu lengthen? Ini seperti gini saudara. Anda pernah lihat nggak di TV atau di mana ya? Orang menempa besi jadi pedang. Itu kan ternyata logamnya kan pendek, ya? Tebel, pendek. Diapain dulu? Panasin, terus di hammer, dipalu. Jadi panjang. Setelah gak dingin kan keras, panasin lagi. Merah, tapi keluarkan lagi. Diapain lagi? Pukulin lagi. Tapi karena Dia baik, everything will be alright, saudara. Semua mendatangkan kebaikan. Loh kok saya harus dipalu nih Pak? Sadar wong manusia itu bebal semua. Kalau nggak diginiin saudara, dengan persoalan, dengan apapun, waduh, nggak jadi apa-apa. Cuma segumpal besi. Tapi kalau Anda mau di lengthen out by hammering, Anda akan dibuat tambah panjang, nambah. Kalau Tuhan mau nambahin, Tuhan tambahkan kepadaku, biar aku berkembang Tuhan. Artinya siapkan pantat dan kepala, saudara. Pantat kena tongkat, kepala kena palu. Jadi saudara akan tambah panjang, lengthen out by hammering. Tapi yang ketiga, bagus sekali. Kata bertambah sama dengan to promote atau dipromosi oleh Allah sendiri. Kalau pantat dan kepalamu disediakan bagi Dia, engkau akan dipromosi Tuhan. Favor of God and man jadi bagian kehidupan kita. Bukankah Dia Tuhan yang baik? Apapun yang sedang terjadi, everything will be alright. Semuanya akan baik. Dia pelihara kita. Dia baik. Amen. Tutup Alkitabmu. Mari kita berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan. Thank you Father God.